Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, saudaraku semua ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Jadi hari ini saya berjalan-jalan ya di kebun PPKS yang Ngambi ya. PPKS yang Ngambi bisa dilihat ya performa buahnya sangat lumayan oke. Jadi ya teman-teman, ini PPKS yang Ngambi. Ini usia tanam itu kurang lebih 3,5 tahun ya, dengan buah yang lumayan jumbo-jumbo ya, dan penuh sekali dan rapat sekali mas teman-teman, bisa dilihat. Nah, saya sharing kepada teman-teman semua ya. Jadi ada 4 faktor ya yang membuat sawit itu bisa besar ya kan. Pokoknya juga jumbo-jumbo seperti ini, buahnya juga jumbo-jumbo. Jadi ada 4 faktor ya. Jadi yang pertama, agar kita sukses ya menanam sawit ya kan, tidak gagal, buahnya besar-besar, panen melimpah, itu faktor yang pertama adalah itu kondisi tanah ya. Kondisi tanah itu memang harus bagus teman-teman. Kondisi tanah itu harus bagus. Yang kedua, bibit yang unggul ya kan. Dan yang ketiga, faktor ketiga itu adalah perawatan. Dan faktor yang keempat, pupuk ya. Nah, jadi usahakan teman-teman, jika membeli tanah itu pastikan tanahnya bagus dulu. Jikalau sudah tanahnya bagus ya kan, jikalau sudah tanahnya bagus, pastikan kita membeli bibit unggul ya. Pastikan kita membeli bibit yang unggul. Setelah itu pastikan kita melakukan perawatan dengan benar. Dan selanjutnya pastikan pupuk sesuai jadwal ya, sesuai aturan. Mungkin teman-teman bisa atur sendiri ya, gimana cara pemupukannya benar, menggunakan pupuk apa. Nah, itu mungkin teman-teman lebih paham ya. Nah, jadi jikalau kita ingin ibaratnya sukses dalam berkebun, usahakan tadi 4 faktor tadi. Tanah, yang pertama adalah tanah yang bagus, bibit yang unggul, yang selanjutnya adalah perawatan yang bagus, pemupukan tepat sasaran. Nah, itu insya Allah nanti akan berbuah besar-besar ya. Nah, kalaupun seandainya kita sudah berusaha masih juga tidak berhasil, nah berarti teman-teman harus introspeksi diri ya. Apa yang salah dari kita menanam sawit kok tidak sesuai yang kita harapkan atau tidak berbuah melimpah ya. Bisa saja mungkin tanahnya kurang bagus, bisa saja mungkin bibitnya tidak baik, bisa saja perawatannya tidak baik, bisa saja pemupukannya yang jarang dipupuk atau sembrono ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itulah penyebab sawit itu ibaratnya gagal ya, akibat ibaratnya kurang dari 4 faktor tadi. Nah, jadi kalau seandainya ada orang mengatakan
kok saya nggak berhasil ya dalam melakukan penanaman sawit sampai panen? Kemungkinan besar ya tadi, faktor yang tadi tidak teman-teman lakukan. Jadi ada kesalahan fatal ya. Karena setahu saya, ya kan? Karena setahu saya dalam sehektar itu maksimal atau standarnya kita panen itu 1,5 sampai 2 ton. Kalau lebih dari itu memang Tuhan memberikan lebih kepada kita. Jadi kalau ada orang mengatakan 1 hektar itu bisa tembus 4 ton, itu hanya keberuntungan dan itu hanya sesekali. Bahkan mungkin itu jarang terjadi. Oke teman-teman. Jadi kalau ada orang mengatakan 1 hektar itu bisa tembus 5 ton, itu bohong. 4 ton saja dalam 1 hektar itu jarang teman-teman. 3 ton pun jarang, ya kan? Kalau seandainya ada orang dapat sampai segitu, itu hanya sesekali dan itu hanya keberuntungan. Jadi normalnya itu dalam 1 hektar itu 1,5 ton sampai 2,5 ton. Itu normalnya. Kalau lebih dari itu, wah itu sangat luar biasa. Atau mungkin bisa dibilang hoax atau hanya keberuntungan. Banyak faktor lah yang pastinya. Nah jadi lakukan 4 faktor tadi agar berhasil kita nanam sawit ya. Seperti di lahan ini tanahnya luar biasa bagus, bibitnya unggul, buahnya besar-besar. Apa yang kurang? Pemupukannya teratur. Nah, untuk masalah perawatan, ada orang mengatakan untuk pruning nih harus pakai songgo sekian, songgo sekian. Nah, kalau menurut saya songgo itu tidak terlalu masalah. Tapi pada intinya songgo itu kalau kita habiskan sampai digantung buahnya, nah, untuk petani itu jangan dilakukan kalau kita tidak punya modal. Karena apa? Kalau sampai kita digantung buahnya itu kita harus kuat pupuknya, teman-teman. Minimal kita songgo 1 atau songgo 2, ya kan? Minimal seperti itu, teman-teman. Jangan sampai songgonya itu hilang. Karena apa? Kalau sampai songgonya hilang, itu nanti pemupukan kita harus kuat. Karena apa? Untuk menumbuhkan lagi pelepah-pelepah yang baru, bunga-bunga yang baru itu harus kuat pupuknya, teman-teman. Nah, seperti itu ya, sepengetahuan saya. Dan satu hal lagi ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kita ibaratnya berkebun, nah, itu jangan ibaratnya kita mendengar info ini seperti ini dari orang-orang. Itu jangan teman-teman. Kita lakukan sendiri dengan benar. Karena apa? Setiap lahan yang kita punya itu tanahnya berbeda-beda teman-teman. Tanahnya berbeda-beda, nggak semua itu tanah itu sama. Ada tanah yang lembab, tanah kering, tanah yang berbatu, gambut, dan macam-macam. Jadi untuk pemupukannya itu tergantung teman-teman lihat kondisi kebunnya masing-masing seperti apa dan lakukan pemupukan secara normal. Oke teman-teman. Nah mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 4 faktor penyebab sawit itu bakal tumbuh subur, bakal berbuah lebat, bakal panen melimpah, ya kan? 1 hektar bisa tembus 1,5 ton nyampe 2,5 ton. 4 faktor tadi. 1, tanah yang bagus. 2, bibit yang unggul. 3, perawatan yang bagus. Yang keempat, pemupukan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin saya cukupkan dulu video saya sampai hari ini ya. Besok kita sambung kembali. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran ya, diberikan panen sawit yang melimpah ya, jauhkan dari segala mara bahaya ya. Jangan lupa dukungannya ya,
Saya tanpa teman-teman saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai berjumpa lagi ya di video selanjutnya.